Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Akhlaqul Banin jilid yang kedua, karangan dari Syekh Umar bin Ahmad Baroja, di mana kita sekarang berada di bab yang membicarakan tentang kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan sekarang kita sudah memasuki pembahasan nomor 2, di mana yang kemarin pada video sebelumnya kita sudah membaca kitab bagian yang nomor 1-nya tentang kewajiban seorang anak kepada ayah dan ibunya. Baik, kita langsung membaca ke bagian yang nomor 2. Qala al-musannifu Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa an ta'allama, dan hendaklah kamu seorang anak ketahui, anna baqa'a walidaika, bahwasannya keberadaan ayah dan ibumu, kedua orang tuamu, ni'matun, adalah sebuah nikmat, laka, bagimu, minallahi, dari Allah, azimatun, yang sangat besar, wa barokatun, dan juga merupakan sebuah keberkahan, alaika, atasmu, wa rahmatun, dan sebuah rahmat, tatamat ta'u, kamu merasakan kenikmatan, bin nadori, dengan memandang, ilaihima, kepada keduanya, maksudnya kepada ayah dan ibumu. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, sawabun, terdapat pahala, azimun, yang besar, kama fil hadisi, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Apa bunyi hadisnya? Di bawahnya kita baca, ma min nurujulin, tidaklah dari satu orang pun, yang duru, yang dia memandang, ila wajhi walidayhi, kepada wajah kedua orang tuanya, nadhara rahmatan, dengan memandang penuh kasih sayang, illa kataba, kecuali menetapkan Allahu kepada si rajul tadi, biha, dengan pandangannya itu, hajjata, pahala haji, makbulatan, yang diterima, mabruratan, dan yang mabrur. Nah, di sini Syekh Umar bin Ahmad Baroja menjelaskan bahwa keberadaan ayah dan ibumu adalah sebuah nikmat yang besar bagimu dari Allah, dan juga keberkahan dan kasih sayang dari Allah yang diturunkan kepadamu melalui hati kedua orang tua, di mana kamu bisa merasakan kenikmatan saat kamu memandang wajah dari keduanya, ayah ibu kita, dengan pandangan yang tulus. Maka kucuran rahmat, curahan rahmat kasih sayang dari Allah di situ terdapat begitu banyak. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada satu orang pun yang jika dia memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, kecuali Allah akan menetapkan baginya pahala haji yang diterima dan yang mabrur. Amin. Ya, ini adalah salah satu pahala yang teramat besar ketika kita merasakan kehadiran kedua orang tua, yang merupakan kenikmatan yang besar bagi kita. Ya, kita lanjutkan ke teks berikutnya. Wa tusafihahuma, dan hendaklah seorang anak
berjabat tangan, menyium tangan keduanya ayah ibu kita, kulayaumin setiap hari, watusawiruhuma dan hendaklah seorang anak bermusyawarah dengan keduanya, dengan ayah ibu kita, fi umurika di dalam urusan-urusanmu, watudakhilu dan hendaklah seorang anak memasukkan as-surura kebahagiaan alaihima kepada keduanya, kepada ayah dan ibu kita, wa taqdi dan hendaklah seorang anak memenuhi hawa ijahuma kebutuhan-kebutuhan keduanya ayah ibu kita, wa yad'uwani dan ayah ibu kita selalu mendoakan keduanya, laka kepadamu, bikulli khairin dengan mendoakan semua sesuatu yang baik-baik. Ya, di sini juga Syekh Umar bin Ahmad Baroja menuliskan bahwa hendaklah seorang anak itu menyalami kedua tangan ayah ibunya di setiap hari. Lalu juga hendaklah seorang anak juga bermusyawarah dengan ayah ibunya di dalam segala urusannya. Dan hendaklah seorang anak menghadirkan kegembiraan, kesenangan kepada keduanya, kepada ayah ibu kita. Lalu jika seorang anak sudah berpenghasilan, sudah bekerja, maka dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kedua orang tua kita, mereka berdua selalu mendoakan kepada anaknya dengan doa yang baik-baik. Ya, kita lanjut ke teks berikutnya. Fama a'doma hadihin na'am, maka alangkah besarnya kenikmatan ini. Ya, maksudnya kenikmatan dengan kehadiran dari kedua orang tua kita. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, tadi kita sampai pama a'doma hadihin na'am, bahwa alangkah besarnya kenikmatan ini, maksudnya kenikmatan dari keberadaan orang tua kita. Wama ajjala hadas sawaba, dan juga alangkah banyaknya pahala ini, ya pahala kita berbakti kepada ayah ibu kita. Fahaqqa, maka sebenarnya la ya'rifu, tidaklah mengetahui al-waladu seorang anak, mablagun ni'mati, ya akan jumlah kenikmatan biwujudi walidayhi, dengan keberadaan ayah dan ibunya, illa idza, kecuali apabila faqadahuma, kedua orang tua kita sudah tiada. Pahunaka, maka pada saat itulah yuhassu, dapat merasakan seorang anak bil khosaratil azimati, yakni merasakan kerugian yang besar si anak, wal khuzanis syadidi, dan merasakan kesedihan yang mendalam si anak, ala firaqihima, atas perpisahan dengan kedua orang tuanya. Ya, baik, di sini Syekh Umar bin Ahmad Baroja menggarisbawahi yang menyoroti bahwa ketika ayah ibu kita telah tiada, maka barulah seorang anak akan sadar, akan menyadari bahwa ketika ayah dan ibu kita tiada, maka kerugianlah yang akan dirasakan oleh seorang anak, ya kerugian yang sangat besar, dan juga kesedihan yang sangat mendalam ketika seorang anak sudah
berpisah dengan kedua orang tuanya. Makanya sering kita mendengar dari orang-orang sekitar perkataan seperti ini. Wah, sudah enggak semangat lagi, sekarang mah pulang juga karena orang tua sudah tiada. Pulang juga sekarang mah mau ngapain karena orang tua sudah tiada. Nah, itu menandakan bahwa si anak dapat merasakan kerugian dan kesedihan yang teramat sangat atas ketiadaan orang tuanya, atau ketika orang tua sudah tiada maka barulah kita merasakan kesedihan dan kerugian yang mendalam. Baik, wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup dan insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.